Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Tukang Ngopi. Kali ini saya akan bahas bangun dimensi 3 yang kelima, yaitu bangun tabung. Nah, tabung ini juga sering disebut sebagai silinder ya. Jadi sini ini ada gambar tabung. Kita tahu bahwa tabung ini terdiri dari, ya kalau kita buka ya, bentuk tabung ini terdiri dari sebuah persegi dan juga dua buah lingkaran. Jadi yang atas dengan yang di bawah. Nah, nanti di rumus tabung ada namanya jari-jari. Ya, jari-jari itu adalah dari tengah ke pinggir ini disebut jari-jari, sedangkan dari ujung ke ujung disebut sebagai diameter. Nah, berarti jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Ya, kalau misalkan jari-jarinya 10, maka diameternya 20. Kalau misalkan diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7 gitu ya. Nah, untuk rumus-rumus dari tabung ini ada luas selimut ya, sama dengan keliling alas kali tinggi, atau sama dengan 2 VR kali T. Ada juga luas tabung sama dengan 2 luas alas kali luas selimut, atau sama dengan 2 VR kuadrat ditambah 2 VR R kali T. Atau bisa juga 2 VR nanti R ditambah T. Nah, untuk tabung ya, volumenya yaitu sama dengan luas alas dikali tinggi atau V R kuadrat kali T. Nah, kesulitan dalam menjawab soal-soal bangun dimensi 3 ya, atau bangun dimensi 2, bangun datar atau bangun ruang, itu kadang-kadang kita sering lupa dengan rumus-rumusnya. Ya, kadang-kadang sudah dipelajari tapi kadang-kadang lupa dengan rumusnya. Nah, cara supaya kita tetap hafal dalam menjawab soal-soal bangun datar ataupun bangun ruang, cara yang pertama adalah kita itu harus sering latihan menjawab soal ya. Dan yang kedua, kadang-kadang ada beberapa orang yang justru membuat rumus itu menjadi kalimat ya. Jadi dibuatkan sebuah kalimat gitu, jadi supaya bisa dihafal. Contoh misalkan nih ya, kalau misalkan saya mau buat kalimat dari rumus tabung ini begini nih ya. Nah, di sini misalkan ya, cara menghafal rumus tabung dengan kalimat. Misalkan luas selimut, kita bisa buatkan kalimat Lusita makan 2 pir tino. Nah, berarti kan Lusita itu luas selimut tabung, berarti kita bisa buat LS makan itu sama dengan 2 pir berarti 2 VR tino berarti T gitu. Jadi luas selimut sama dengan 2 VRT atau Lusita makan 2 pir tino. Nah, untuk luas tabung juga kita bisa buatkan kalimat Luta makan 2 pir dikali ada Rini dan Tino. Berarti Luta itu berarti luas tabung kan, LT sama dengan 2 VR ya dikali ya. Nah, dikali ada Rini dan apa nih, dan Tino gitu ya. Rini sama Tino ngapain nih dikali gitu kan. Ya, jangan mikir macam-macam ya, awas. Nah, sedangkan volume tabung yaitu volta makan pir 2 punya Tino, berarti V sama dengan VR vir gitu ya, 2 punya Tino gitu. Nah, ini bisa kalian rubah kalimatnya. Kalau misalkan ada kalimat yang bagus, yang mudah kalian hafal, terserah ya, nggak apa-apa. Ini hasil hasil tapak saya tadi di WC gitu ya. Ya, jadi kita lanjut ke contoh soal yang pertama ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah tabung tingginya 35 cm, sedang jari-jarinya 1/5 dari tinggi. Nah, untuk tingginya sudah jelas 35 cm, sedangkan jari-jarinya masih perlu diketahui nih. Sedangkan dia di soal itu jari-jarinya 1/5 dari tinggi, maka kita cari dulu jari-jari yang sebenarnya. Maka R sama dengan 1/5 berarti 1/5. 1/5 dari apa? Dari tingginya yaitu 35 cm. Kita bisa sederhanakan jadi 7, berarti 1 kali 7 maka 7 cm, berarti jari-jarinya 7 cm. Padahal tulis aja ya, langsung aja gitu jari-jarinya 7 cm. Tapi memang kadang-kadang ada soal yang dibuat untuk mengasah kemampuan kalian juga gitu ya.
Nah, berarti kan tingginya sudah jelas, jari-jarinya juga sudah jelas. Kita langsung aja nih masuk ke soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama. A, luas selimut, kita jawab ya. A ya, kita mau pakai kalimat tadi atau misalkan enggak, bisa lah ya. Apa tadi kalau misalkan mau pakai kalimat? Lusita makan 2 pir tino, kan gitu ya. 2 dikali pi itu 22/7 atau 3,14. Kalau misalkan jari-jarinya 7, kita bisa gunakan 22/7 ya. Berarti R jari-jarinya 7 cm ya. Ya betul ya, tingginya 35 cm. Nah, berarti kita bisa coret. Nah, berarti jadi 44 kali 1 44 ya, dikali 35 berapa? Berarti jadi 1540 cm kali cm, cm per segi. Nah, ini jawabannya untuk soal yang A. Nah, yang B ya, luta ya. Luta atau luas tabung gitu ya. Luta makan 2 pir. Nah, dikali ya, dikali ada ini sama tino gitu ya, ini plus ya. Berarti 2 kali 22/7 dikali R nya 7 cm, dikali lagi, nanti ini dijumlah dulu, R nya 7 cm, tingginya 35 cm. Berarti bisa kita coret-coret jadi 1, 2 kali 2 2, 4 kali 1 ya, berarti 44. Nanti dikali ya, dikali hasil jumlah ini berarti jadi 42 cm. Ini juga cm ya. Berarti 44 kali 42 itu sama dengan 1848 cm per segi ya. Nah, untuk volume yang C ya, Polta makan apa? Makan pir 2 punya tino. Berarti 22/7 dikali R kuadrat berarti 7 cm kali 7 cm dikali tingginya berapa? 35 cm. Coret-coret jadi 122 kali 7 berapa? 154 ya. 154 dikali 35 jadi 5390 cm berarti cm kubik. Nah, ini selesai untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh 2, kaleng berbentuk silinder mempunyai ukuran seperti pada gambar di samping. Jika diisi pasir sampai penuh, volume pasir tersebut adalah, ini soal UN SMK 9798. Nah, kita lihat gambar ya. Nah, ini kita ingat sama soal kubus ya, yang pertama tentang bak mandi ya. Di sini kita lihat ada ketebalan. Jadi ini sebetulnya ada 2 bangun tabung ya, di luar dengan di dalam. Sedangkan di sini ada ketebalan ya 0,1, berarti di sini juga, nah di sini juga berarti 0,1 kan. Nah, di sini berarti 0,1. Nah, berarti untuk menebak ya diameter dari tabung yang di dalam ini, berarti kita kurangi 14,2 dikurangi 0,1 ditambah 0,1 berarti 0,2 ya. Berarti habis jadi 14. Oh, berarti diameternya adalah 14 cm. Berarti ini diameternya sama dengan 14 cm. Nah, berarti kalau diameter 14, maka jari-jari ya R-nya sama dengan 7 cm gitu. Nah, berarti udah ketemu nih, tinggi sudah jelas, jari-jari juga sudah jelas. Yang ditanyakan adalah volume, berarti langsung aja ya. Apa tadi? Polta ya makan Fir 2 punya Tino gitu kan. Berarti 22/7 kali R nya 7 cm.
7 cm kali 7 cm kali tingginya berapa? 30 cm. Coret-coret ya. 22 kali 1 kali 7 tadi udah ya, berarti tinggal kali 30. Jadi jawabannya 4620 cm kali cm kali cm kubik. Nah ya, jadi mudah sebetulnya kalau misalkan kita hafal rumusnya. Jadi ya, untuk menjawab soal-soal bangun datar atau bangun ruang, sering-seringlah kamu latihan, dan juga silakan kamu buat inovasi ya, inovasi cara menghafal rumus dengan mudah ya. Boleh kalian pakai gunakan kalimat yang baik, yang sopan ya. Nah mungkin itu saja ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.